bertempur rekan Yana, salam sehat selalu. Saya Morris. Hari ini saya akan memberikan pada rekan Yana satu konsep sederhana yang menjadi pegangan hidup kita sebagai anggota Yana. Konsep itu adalah yang saya sebut sebagai reborn atau hidup kembali. Konsep ini terinspirasi dari pengalaman perjumpaan antara Yesus dengan Nikodemus. Ketika Yesus dalam akhir mengatakan bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali. Pengalaman menjadi single mom, baik itu karena perpisahan maupun kematian, membuat sebagian hidup kita itu hilang, atau boleh dikatakan hidup kita mati. Tetapi kembali lagi bahwa hidup itu harus berlangsung. Maka kata Yesus itu juga penting untuk kita, bahwa kita harus dilahirkan kembali. Nah, apa itu reborn? R. Yang pertama itu adalah release yourself from the past. Artinya bebaskanlah diri Anda dari masa lalu. Apa yang dimaksudkan? Bebaskanlah itu berarti bahwa bukan soal ikatannya, karena ikatan-ikatan masa lalu tetap ada walaupun sudah berpisah. Artinya apa? Artinya adalah kita harus meninggalkan beban emosional, fokus perhatian kita kepada masa lalu. Hidup kita harus kita jalani. Oleh karena itu, kita harus membebaskan diri supaya perjalanan kita itu tidak terbebani di kemudian hari. Ibaratnya seperti balon yang diisi dengan gas yang harusnya naik. Kalau kita masih dipegangi oleh batu bata di bawahnya, maka balon itu tidak akan naik. Yang harus kita buat adalah putuskan batu bata itu sehingga balon itu bisa naik. Itu R. Reborn, R, setelah R adalah E. E itu artinya apa? Earn back your dignity. Artinya kembali, buahkanlah kembali atau hasilkanlah kembali martabat Anda. Kerap kali status sebagai single mom itu membuat martabat kita itu menjadi hancur, atau kita itu jatuh karena dianggap sebagai janda atau sebagai orang yang mengambil keputusan salah, atau orang yang bersalah atas sebuah perkawinan. Kita perlu meletakkan martabat kita dan melihat hidup kita itu sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Semakin kita membiarkan nilai-nilai dan pandangan orang lain itu yang buruk masuk ke dalam hati kita, maka kita juga akan berat melangkah. Maka usaha kita adalah pandanglah bahwa diri kita itu berharga, kita itu mulia, kita itu layak dicintai. Itu E. Yang ketiga adalah B. B itu artinya apa? Brave to make your own statement or decision. Biasanya orang setelah sendiri itu bingung mau mengambil keputusan itu bagaimana. Dulu ada yang ikut memperhitungkan, atau dulu diambil keputusan sama orang lain. Nah, sekarang harus mengambil keputusan sendiri. Pengalaman takut mengambil keputusan itu wajar, tetapi pengalaman takut itu harus kita lalui. Kita harus berani mengambil keputusan sendiri dan mengambil resiko atas keputusan-keputusan itu. Itu B. Yang keempat adalah O. O itu artinya observe comprehensively. Artinya sebelum kita melakukan tindakan, entah tindakan yang sederhana atau tindakan yang rumit, seperti kita itu berencana untuk memikirkan pernikahan atau dekat dengan orang, berpikirlah secara lebih luas, lebih mendalam lagi. Jangan asal dipikirkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Karena hidup kita itu, begitu kita salah mengambil keputusan yang kedua, kita juga akan sulit untuk mengambil keputusan yang ketiga dan seterusnya. Yang kelima adalah R. Artinya reposition yourself and your children. Dengan ketidakhadiran figur pria dan bapak di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita,
Kita sebagai seorang ibu perlu memposisikan diri kita di hadapan anak-anak. Benar bahwa figur bapak tidak pernah tergantikan di dalam hidup kita, atau kita pun tidak dapat menggantikan figur bapak. Tetapi kembali lagi, bahwa kita harus mereposisi fungsi kita. Hal-hal yang seharusnya belum kita lakukan, yang dulu dilakukan oleh pasangan kita, kini juga harus kita lakukan walaupun menurut versi kita. Anak-anak juga harus kita tempatkan dan kita sadarkan mengenai situasi yang ada. Yang terakhir adalah N. N artinya never look back again. Jangan melihat kembali masa lalu. Artinya apa? Keputusan yang sudah Anda buat jangan pernah disesali ketika Anda mengalami tantangan atau kesulitan. Ketika kita itu mengambil atau melihat masa lalu karena tantangan dan kesulitan yang ada sekitar sekarang, maka hidup kita juga akan selalu berat. Maka penting bagi kita untuk menggunakan prinsip reborn. R. Release yourself from the past. A. Earn back your dignity. B. Brave to make your own statement and decision. O. Observe comprehensively. R. Reposition yourself and your children. Dan N. Never look back again. Semoga 5 prinsip sederhana ini dapat membantu rekan-rekan Yana untuk boleh berkembang di dalam hidup dan maju ke depan. Jangan pernah berpikir bahwa hidup sebagai single mom tidak membahagiakan. Hidup sebagai single mom juga adalah hidup yang bermartabat dan membahagiakan. Tuhan memberkati kita.